Perkenalkan, nama gue Imam Hoyrul Rozikin dari Topscore TV. Kali ini, Topscore dan Bola Lob berkolaborasi untuk membentuk segmen acara namanya Wahsabi. Nah, Wahsabi itu apa? Jadi di konten Wahsabi ini kita akan mereview sepatu-sepatu keren. Kita juga akan mereview hal-hal seputar sepatu atau peralatan futsal yang nantinya akan tayang setiap hari Minggu. Lo semua nanti akan mendapatkan informasi yang jelas seputar sepatu, persepatuan di dunia. Asik, kelas banget. Nah, maka dari itu, sekarang gue akan mereview 5 sepatu terbaru di tahun 2020 dari 5 brand. Nah, lo yang penasaran? Kita mulai. Oke, sepatu yang pertama berasal dari brand Adidas. Ini dia sepatunya. Gue ambil dari boxnya, ya hampir nggak ada yang spesial dari boxnya. Jadi lo semua mungkin yang udah pernah beli sepatu Adidas, udah nggak usah penasaran lah ya. Tapi yang kerennya ada di dalamnya. Sebelum gue informasikan apa yang ada di dalam, gue akan informasikan dulu sejarahnya. Atau mungkin bisa dibilang adalah informasi tentang sepatu ini. Jadi banyak sebenarnya brand-brand di luar negeri sana. Ini yang gue review ini yang di luar negeri, Adidas ya. Brand-brand di luar negeri sana yang sebenarnya tahun 2020 ini mau dijadiin turning point atau titik balik. Yang mana mereka mau serius lagi ke segmen futsal. Tapi kita nggak tahu ya, namanya kondisi sedang seperti ini sekarang. Jadi tiba-tiba ada virus dan mereka juga pasti nggak memprediksi bahkan ada virus. Ternyata sebenarnya sepatu ini yang akan gue buka di dalam ini adalah sepatu yang sebenarnya udah disukai banyak banget orang. Dan gue yakin kalau lo tanya para pemain futsal yang zaman dulu sebelum ada brand-brand lokal yang naik, pasti mereka menggunakan sepatu ini. Nah, nama sepatunya adalah Salah. Nah, untuk sepatu Salah ini sebenarnya ada beberapa grade, tapi yang paling tinggi itu ada namanya Top Salah. Dan bedanya Top Salah dengan apa yang gue review ini adalah di bawahnya ini adalah Super Salah. Nah, gue nggak tahu apa yang membuat ternyata yang masuk ke toko gue ya, ke Topscore itu cuma Super Salah doang, Top Salahnya nggak masuk. Dan sejauh mata melihat kayaknya belum ada seller-seller yang menjual Top Salah, jadi sekarang kita review aja Super Salahnya. Meskipun ada beberapa perbedaan doang. Nah, sekarang gue akan ambil sepatunya kalau lo penasaran. Nah, ini sepatunya. Warnanya ada beberapa. Lu bisa langsung mampir ke Topscore untuk tahu kira-kira warnanya apa aja. Tapi yang sebenarnya gue ingin informasikan sama lu bahwa sepatu ini adalah sepatu yang sebenarnya sepatu yang udah legend banget ya. Artinya udah banyak disukai. Dan sepatu ini sebenarnya adalah salah satu sepatu pelopor sepatu futsal yang bener-bener sepatu futsal. Jadi informasi buat lu semua, para bola lovers, bahwa banyak sekali sekarang sepatu futsal itu hanya sepatu uppernya sepatu ya, outsole-nya diganti outsole futsal. Nah, ini jadi upper sepatu, ini outsole-nya. Jadi banyak termasuk brand-brand di internasional hanya mengganti outsole-nya saja menjadi outsole futsal. Upper-nya sama, upper sepatu bola. Nah, dengan kehadirannya Salah di Adidas ini, sebenarnya ini adalah sepatu yang memang dikhususkan untuk sepatu futsal. Nah, maka dari itu sebenarnya sepatu Super Salah ini adalah sepatu yang sebenarnya memang ditujukan untuk para pemain futsal. Nah, agak sayangnya adalah sepatu yang gue review kali ini, yang Super Salah, itu tidak memiliki midsole. Nah, jadi bedanya Super Salah dengan Top Salah itu ada midsole-nya. Nah, midsole tuh ada di mana? Midsole tuh ada di sebelah sini nih. Ya, midsole tuh harusnya ada di sebelah sini, antara upper dan outsole, di tengah-tengahnya ada midsole. Nah, buat lo semua, mungkin yang kalau misalkan viewersnya Topscore yang lari juga ke video ini pasti udah tahu apa itu midsole dan apa kegunaan midsole. Nah, kalau lo yang belum tahu, gue jelasin. Midsole gunanya apa? Biasanya midsole itu terdiri atau terbuat dari bahan pylon. Nah, bahan pylon itu gunanya untuk meredam berat lo pada saat lo berlari di lapangan futsal. Karena biasanya lo, kalau misalkan lo berlari di lapangan futsal, itu kan pasti lapangan futsal keras. Nah, pada saat lo berlari, sepatu lu harus menanggung beban 5 kali berat lo. Maka dari itu midsole sangat penting untuk bisa menunjang performa lo di lapangan. Nah, Super Salah yang pertama gue review ada dari brand Adidas. Terakhir ini kalau nggak salah 2013 atau 2014 terakhir Top Salah. Kalau gue nggak salah ya. Gue bisa banget salah by the way, jadi kalau misalkan gue salah boleh direvisi di kolom komentar. Oh, ini ada beberapa warna, kalau penasaran lo bisa langsung ke Topscore Sport di Instagram atau chat aja adminnya, boleh tanya-tanya untuk sepatu. Nggak apa-apa ya Lob, gue promosi. Nah, gue tutup ya. Sekarang gue akan masuk ke sepatu kedua. Gak lengkap rasanya kalau kita ngomong Adidas, tapi nggak ada brand selanjutnya, brand saingannya, yaitu brand Nike. Ini gue taruh dulu ya. Oke, ini dia brand Nike. Ya, nggak ada. Jadi, yang gue ingin review ini sebenarnya adalah sepatu ajaib atau sepatu gaib lah bisa dibilang ya. Karena semenjak kedatangannya, sepatu Nike ini adalah sepatu yang menurut gue paling dinanti-nantikan dan menurut gue adalah sepatu paling perfecto
dari semua sepatu futsal yang ada di dunia. Menurut gue, dan itu menurut gue, jadi lo bisa banget memiliki opini lain. Tapi sebenarnya gue pernah mereview juga di Top Score TV, jadi lo bisa mengambil atau bisa lihat cuplikan videonya kira-kira seperti ini. Yang lo lihat ini, yang lagi gue pegang ini adalah Nike Lunar Gato. Dia tidak menggunakan outsole React, tapi dia hanya menggunakan outsole Lunarlon. Nah, zaman dulu nggak ada tuh dalam sepatu olahraga atau sepatu futsal ada midsole-nya. Nah, jadi ini adalah sepatu pertama kali di indoor ya yang menggunakan midsole untuk sepatu futsal. Kira-kira gitu Tops ya. Beda sama sepatu basket ya. Sepatu basket kan memang udah di-create ada midsole-nya dan lain-lain. Nah, tapi kalau ini karena dulu baru terkenal futsal atau disebut futsal, football salah, main football di dalam ruangan, jadi keluarlah sepatu ini. Nah, juga dulu keluar juga tuh barengan namanya Nike Elastico. Nah, itu juga gila banget sepatu. Tapi bedanya, kalau Nike Gato ada midsole-nya, Nike Elastico nggak ada midsole-nya. Kira-kira kayak Lightspeed Reborn sama Lightspeed zaman dulu lah. Paham sampai sini? Nah, ini Nike Lunar Gato. Sekarang gue akan review ini secara detail. Yang pertama kita lihat dari upper-nya. Upper-nya, ini dia kayak, pernah gue review X Munich Prisma. Nah, ini di sini ada dibuat seperti ada pori-pori. Yang ini kalau misalkan lo tiup, kerasa ya, jadi memang membuat sepatu ini agak ringan di sebelah sini. Nah, nggak apa-apa di sebelah luar sepatu, karena menurut gue di luar sepatu ini jarang terkena bola, sehingga jari-jari di sini nggak akan terlalu gampang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lo lihat di depan sini, Tops, depan sini, ini ada kulit. Kalau biasanya kulitnya itu kulit sapi, ini adalah kulitnya kulit Aryo. Bruh. Oh sorry, ini adalah kulit kambing. Nanti gue masukin muka Aryo. Gitu. Nah, lalu di bagian luar sini ada kulit kambing untuk controlling dan untuk shooting, tapi ditambahin gimmick di luar sini. Gue nggak tahu ini kayak bahan-bahan yang membuat sepatu ini kelihatan gimana ya, agak keras gitu, dan bukan keras sih, kayak solid gitu ya bahannya. Dan ini kalau gue rasa untuk shooting, ngebantu lo untuk shooting. Karena memang Nike Gato ini dikenal kalau untuk concong enak banget. Nah, lalu yang gue bilang tadi bahwa yang paling unggul dari sepatu ini adalah teknologi midsole-nya. Dan lihat namanya Lunarlon. Nah, ini midsole-nya yang buat terinspirasinya Metasala dan Jogo Sala. Kira-kira seperti itu, Tops. Nah, di sini ada karet. Ya, kalau menurut gue karetnya sih biasa ya. Karet bagus ya, karet Nike lah ya. Dan kalau menurut gue karetnya mirip sama karetnya Nike Tiempo. Nah, bahkan Tops, ya gue informasikan sama lo bahwa kalau lo yang beranggapan selama ini sepatu futsal paling enak dari brand Nike itu adalah Tiempo, kalau menurut gue masih kalah jauh sama sepatu ini. Ini menurut gue sepatu yang paling enak. Dan wajar kalau misalkan gue informasikan pemain internasional yang pakai sepatu ini, ada namanya Ricardinho, pemain yang mendapatkan 6 kali pemain terbaik dunia. Nah, dia sampai menunggu-nunggu banget tahun 2019-2020 keluar lagi sepatu ini. Nah, inilah sepatu yang menurut gue paling baik, paling keren, termasuk yang paling mahal. Dan kalau lu semua anak futsal, kalau kemarin gue pernah rekomendasikan lu anak bola sekali dalam seumur hidup harus punya sepatu yang dipakai oleh pemain profesional. Nah, kali ini kalau lu belum dapet yang React Gato-nya, lu pakai dulu aja nih yang Lunar Gato. Nah, pasti pada tanya, kira-kira beratnya berapa? Berat ini, sepatu ini hanya beratnya 234 gram saja. Nah, itu tadi sepatunya, namanya adalah Nike Gato. Yoi. Nike Gato ini adalah sepatu yang sama nasibnya kayak Sala yang sebelumnya. Jadi udah lama banget. Terakhir gue jualan Nike Gato tuh gue inget banget sekitar tahun 2015. Dan itu udah lama banget, udah gue nggak review, maksudnya udah gue nggak jual lama banget. Dan sekarang hadir lagi, dan ternyata ada namanya, mereka juga ada tiernya ya, ada urutannya. Yang tadi lu lihat cuplikannya, itu adalah Nike Lunar Gato. Di atas itu, sepatu yang dipakai oleh Ricardinho, namanya adalah Nike Gato React. Itu jadi kalau lihat di bagian bawahnya itu udah kayak ada bulatan-bulatan itu, yang mana katanya bulatan itu kalau nempel ke outsole tuh pokoknya nempel ke bagian bawah sepatu, ke bagian bawah lapangan tuh kayaknya enak banget lah. Gue belum megang, jadi gue belum bisa ngomong apa-apa, tapi katanya banyak banget reviewer internasional yang sangat memuja-muja sepatu tersebut. Nah, lagi-lagi gue bilang bahwa sepatu Nike yang tadi namanya adalah Nike Gato adalah sepatu yang memang ditujukan untuk futsal. Jadi bukan sepatu yang hanya diganti outsole-nya saja. Kayak let's say siapa? Mercurial, Tiempo, even itu Tiempo itu juga hanya diganti outsole-nya saja, Nike Legend. Atau apalagi Mbappe dan lain-lain, ya itu hanya diganti outsole-nya saja. Tapi sepatu yang benar-benar ditujukan untuk futsal oleh Nike
adalah Nike Gato. Nah, selanjutnya kita masih bahas brand luar negeri. Ini ada brand asal Spanyol. Kalau tadi udah dari Adidas dan Nike, sekarang kita bahas dari brand asal Spanyol, namanya adalah X Munich. Brand X Munich ini baru banget aktif lagi di Indonesia pada tahun 2020. 2019 akhir dia udah mulai spoiler-spoiler. 2020 dia pasang gaspol. Tapi sayangnya ternyata ya situasi seperti ini sehingga membuat kita agak tertunda dulu untuk main futsalnya. Tapi kabar baiknya, sepatu dari mereka, dari X Munich, memang terkenal sepatu yang bisa di dua occasion atau dua kondisi dan situasi. Nah, yang gue pegang ini adalah salah satu sepatu terbaru dari X Munich. Ini dia sepatu. Oke, Bola Lovers, ini dia sepatunya. Kalau lo lihat dari kemasannya, kelihatan banget premium dan memang kelihatan banget X Munich ini adalah brand-brand yang memang dari kemasannya aja udah dipikirin ya. Kalau lu lihat di sini ada tulisan-tulisan tuh, nothing can stop us, wow, nothing is enough, wow, segala macam lah ya, pokoknya quote-quote keren gitu lah ya. Cocok nih dijadiin kaos. Oke, yang akan gue review kali ini adalah X Munich Prisma. Gue pernah nge-review di Top Score TV, udah pernah gue review, tapi kali ini gue akan jelaskan lagi. Nah, ini dia sepatunya. Kalau lo lihat sepatunya, kelihatan banget gagahnya. Asik, gagah lo John. Gitu ya. Kelihatan banget gagahnya. Dan pada saat gue pun memegang sepatu ini sepatu yang bener-bener memang keren ya. Maksudnya kokoh dan lain-lain. Gue memuji-muji deh sepatu ini deh, karena menurut gue ini keren banget. Beberapa poin yang harus di-highlight oleh gue adalah, pertama, rata-rata sepatu X Munich itu punya outsole yang dalam tanda kutip keras. Karena memang kulturnya orang-orang Eropa yang agak tinggi, jadi mereka membutuhkan outsole yang keras. Nah, X Munich Prisma ini, dia punya midsole yang terbuat dari pylon, sehingga agak empuk dan agak nyaman kalau menurut gue ya. Dan yang lebih gue suka lagi, kalau lo lihat di bagian luar sini, dia breathable, jadi kayak ada pori-pori gitu, kayak ada bolongan-bolongan gitu, kayak ada filternya. Jadi sepatu ini kelihatan banget nyaman kalau misalkan lo gunakan. Lalu bagian luarnya ada suede-nya, jadi kalau misalkan lo semua yang mau nyoncong nih, bagian sini nih terutama nih, mau shoot, sini mau nyoncong, ini enak banget sepatunya. Nah, ini X Munich Prisma. Udah 3, sekarang kita lanjut ke yang keempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke brand lokal. Brand lokal ini sebenarnya adalah brand yang udah lama, dan mungkin bisa dibilang semenjak gue belum lahir, brand ini udah ada. Namanya adalah Specs. Tahun 2020, Specs mengeluarkan produk baru, dan produk-produk yang keluar di tahun 2020 itu menurut gue masterpiece semua. Terlepas dari sepatu-sepatu basic yang mereka keluarkan ya, kayak misalkan ada Victory, ada ya gitu-gitu lah ya, maksudnya sepatu-sepatu yang kelihatan so-so aja. Tapi kali ini di yang agak naik atau tier satunya itu menurut gue keren-keren banget. Mereka mengeluarkan ada namanya Lightspeed Reborn, meskipun udah pernah beberapa tahun lalu sebelumnya keluar. Tapi yang paling gue suka dan menurut perspektif gue, yang di sebelah kiri gue ini, namanya adalah Specs Galactica. Kayak gimana sepatunya? Ini gue review. Oke, Specs Swervo Galactica namanya. Nah, jadi kalau misalkan gue boleh informasikan bahwa sepatu ini sebenarnya uppernya itu hampir full knitting, tapi ditiban lagi sama TPU. Jadi nggak terlalu keras kayak sintetis, tapi nggak terlalu empuk juga kayak bener-bener full knitting atau jahitan semua. Tapi kalau misalkan gue pakai, sepatu ini cocok buat semua tipe sepatu, mau lebar, mau panjang, semuanya nyaman banget. Dan sepatu ini sebenarnya adalah salah satu sepatu yang sangat best seller di berbagai toko, termasuk di Top Score ya. Ini sepatu best seller banget. Yang paling gue suka sebenarnya ada warna merah, tapi di Top Score sekarang sudah habis. Mungkin kita akan segera restock, tapi sepatu yang paling baru nih warnanya kayak begini. Warnanya Army. Nah, yang tadi gue bilang bahwa sepatu yang ideal adalah, sepatu futsal yang ideal adalah sepatu futsal yang memiliki midsole. Nah, meskipun nih, ini midsole-nya. Meskipun midsole dari sepatu ini adalah midsole yang pernah ditaruh di Specs Thunderbolt, tapi sebenarnya yang gue concern adalah di uppernya. Dan menurut gue uppernya Specs Swervo Galactica ini adalah yang paling sempurna yang pernah dimiliki oleh Specs. Menurut gue pribadi, gue bisa banget salah. Oke loh, kita lanjut ke sepatu berikutnya.
Oke, yang selanjutnya adalah sepatu dari brand lokal juga yang anak baru tapi sudah mulai mengganggu. Asik. Nah ini anak barunya cantik kali ya, jadi banyak banget yang suka. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah tuh kayaknya ini anak barunya cantik, jadi banyak banget yang naksir. Nah udah pasti lo tahu ya. Nah ini dia berasal dari brand Ortus 8. Warnanya tadi sama lah ya boxnya. Nggak ada yang terlalu spesial di boxnya, tapi informasi jelas di box ini. Ya biasalah kalau kayak box lah. Oke Lob, kali ini di brand Ortus 8, gue akan mereview sepatu Jogosala Invicta. Nah, sepatu Jogosala Invicta ini adalah yang terbaru dan menurut gue sangat keren. Asik. Nih ya. Kalau gue boleh informasikan, yang pertama, uppernya itu full knitting dan ditiban. Kalau tadi kan sebelumnya ditiban TPU ya, ini ditiban sama sweat. Nah ini kalau udah tibanan sweat itu super nyaman. Kekurangannya hanya di ketika gampang kotor, ketika lu nggak ngerti cara ngerawatnya. Nah itu nanti di video berikutnya lah ya. Tapi kalau misalkan ini sepatu yang akan sangat nyaman, bahkan kan lu pasti pernah mengalami sindrom sepatu baru. Punya sepatu baru, pengen dipakai sparring, ternyata begitu dipakai main langsung nggak nyaman. Nah, kalau misalkan uppernya sweat kayak begini, itu pasti langsung kerasa nyaman. Kalau misalkan memang size-nya cocok ya. Beda kalau size lu 40, belinya size 45 ya, mana mungkin nyaman. Kira-kira gitu ya. Nah, sepatu ini juga kalau menurut gua sudah memenuhi banyak kriteria untuk menjadi sepatu yang baik untuk pemain futsal. Yang pertama salah satunya adalah midsole-nya di sebelah sini nih, midsole pylon-nya. Dan selain itu dia juga punya collar. Nah, ini sehingga membuat kaki lo sangat tergigit oleh sepatu ini. Di outsole-nya ya hampir sama dengan outsole karet mati, tapi yang gue suka sepatu ini juga cukup elastis. Oke, itu aja 5 sepatu di tahun 2020 yang baru hadir di Indonesia. Dan kita semua berhak mengapresiasi sepatu-sepatu seperti ini dengan tidak membeli KW. Oke? Karena mau event itu X Munich, Nike, Adidas apalagi udah banyak KW-nya. Specs, Ortus juga udah ada KW-nya, X Munich mungkin belum. Tapi cara kita menghargai karya dengan membeli original. Dan membelinya di mana? Di Topscore aja. Udah, gue promosi langsung aja jujur-jujuran di sini. Lo semua yang ingin membeli sepatu tadi tersedia di Topscore. Promosi dikit nggak apa-apa ya, Lob. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Bola Lob dan Topscore TV. Apalagi nih yang kira-kira harus gue bahas, lo boleh tulis di kolom komentar. Gue akan jadi hostnya Bola Lob, jadi anggaplah gue digaji nih sama Bola Lob ya. Jadi lo silakan ada komentar-komentar, tanya aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin kita jawab atau mungkin kita penuhi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.